Manajemen Pemasaran Universitas 11 Maret bersama rekan saya. Halo semuanya, nama aku Sinta Maena dari Prodi D3 Manajemen Pemasaran Universitas 11 Maret. Hari ini podcast kita itu akan membahas tentang pendapat remaja tentang pupuk yang kurang higienis dan dampaknya bagi kesehatan pemakainya. Nah, di sini ada beberapa data yang udah aku cari, dan ternyata ruam popok atau diapers yang keras adalah suatu masalah yang terjadi iritasi pada kulit bayi di sekitar pantat dan tertutup oleh popok yang sebagai reaksi dari urin atau feses. Hal ini tuh terjadi pada bayi sekitar 7-35% bayi yang pernah mengalami masalah ruam popok. Ruam popok paling sering terjadi pada bayi baru lahir dan newborn, namun menurut Dr. Andreas, rata-rata ruam popok terjadi biasanya di bawah usia 9 bulan. Nah, penggunaan pampers pada bayi jenis sekali pakai itu umumnya itu aman digunakan setiap hari, walaupun pada beberapa kasus dapat menimbulkan ruam kemerahan pada kulit bayi. Asalnya kondisi kulit masih sangat peka sehingga mudah terkena ruam, kehilangan kelembapan ataupun terpapar bakteri dan kuman virus yang membuat kulitnya kemerahan. Nah, oke, sekarang aku mau panggil buat temen aku buat berbagi opini mereka tentang permasalahan ini. Silakan. Halo. Halo, selamat siang. Boleh perkenalkan diri terlebih dahulu? Aku Marcelo Parel Apelino dari Universitas 11 Maret. Aku Raskardani dari Universitas 11 Maret. Oke, sekarang kan ada permasalahan yang udah terjadi, sering banget terjadi, yaitu iritasi popok bayi. Nah, berdasarkan data yang udah aku ambil juga, ada beberapa perusahaan itu yang tidak memperhatikan higienis produksi popok itu sendiri gitu. Jadi alat-alatnya kurang higienis, bahan-bahannya kurang higienis, dan itu tuh tidak diperhatikan gitu. Jadi di sini aku mau kalian berbagi opini kalian, pemikiran kalian itu tentang iritasi popok yang terjadi di masalah di Indonesia sekarang ini. Oke. Apa sih pendapat kalian tentang proses produksi dan penggunaan popok yang kurang higienis ini? Menurut saya, penggunaan popok yang tidak higienis sangat berbahaya bagi kesehatan bayi dan anak-anak, terutama pada bahan baku yang tidak aman. Saya pernah membaca berita bahwa kandungan klorin pada popok bayi dapat memicu penyakit yang berbahaya. Kemudian terkait proses untuk pembuatan popok yang mungkin tidak terkontrol dengan baik sehingga kurang menjaga kehigienisan popok tersebut. Lalu, menurut kamu itu bagaimana kamu menganggap pentingnya kebersihan dan penggunaan popok itu sendiri? Menurut saya, kebersihan penggunaan popok itu sangat penting karena saya melihat berita dari Kemenkes, yaitu dampak dari penggunaan popok sekali pakai atau popok tidak higienis itu terjadi kelembapan akibat tumpukan air seni atau tinja yang dapat mengakibatkan timbulnya bakteri dan jamur. Dengan kata lain, popok sekali pakai menjadi tidak higienis lagi. Kamu pernah dengar nggak sih atau mengalami dampak negatif dari penggunaan popok yang tidak higienis bagi kesehatan ini? Saya bukan mengalami langsung ya, tapi saya dapat data dari Kemenkes juga bahwa dampak negatif dari penggunaan popok yang tidak higienis itu terjadi iritasi kulit, bahkan terjadi radang kulit atau disebut dengan dermatitis. Dan yang lebih parah lagi, jika anus terkena iritasi akan menyebar ke bagian alat kelamin bahkan sampai ke paha atas itu, dan akibatnya terjadi iritasi sekunder di antara kedua bagian tersebut. Nah, kalau tersebut terjadi kan pasti bayi-bayi akan rewel, udah nangis karena mereka merasa kulitnya tuh panas, gatal, Nggak nyaman gitu. Iya, nggak nyaman. Lalu menurut kamu bagaimana peran orang tua itu
memastikan kebersihan popok dan bagaimana kita sebagai remaja itu dapat membantu meningkatkan kesadaran akan pentingnya hal itu. Bagaimana orang tua memastikan kebersihan popok ya? Iya. Kalau menurut aku sih orang tua harus pilih-pilih sih brand yang bagus dan yang terpercaya untuk bayinya. Karena menurut aku tuh bayi itu harus dijaga dengan baik ya, kayak pakaian pun juga harus yang lembut, harus yang benar-benar bersih dan harus yang bagus gitu. Itu peran orang tua ya, harus milih-milih brand kayak gitulah. Lalu untuk peran mahasiswa tadi, ya pertanyaan gimana? Untuk meningkatkan kesadaran orang tua itu dalam pentingnya hal tersebut gitu. Hal itu tuh penting. Oh, oke. Ya mungkin di Indonesia banyak ya orang tua yang kayak nggak peduli, pokoknya cari popok itu yang murah aja, yang penting ada. Ya situ perannya anak muda itu ya udah pasti mengedukasi ya para orang tua itu apa tuh, kayak misalnya akibat dari penggunaan popok yang tidak higienis, tidak bersih, itu ke bayi itu efeknya yang negatif kayak apa. Jadi biar orang tua itu lebih aware gitu loh, lebih tahu dan lebih tahu untuk menjaga bayinya agar tetap sehat kayak gitu sih. Lalu nih, menurut kamu inovasi seperti apa sih yang dapat membantu meningkatkan kebersihan dan kesehatan dalam produk popok ini? Menurut aku popok harus ada nih sebuah produk dari popok itu yang produk higienis, terus dan juga popok yang ramah lingkungan. Terus apa ya sebutannya, popok yang compostable kayak gitu. Jadi terus kalau misalnya dibuang itu yang nggak mencemari lingkungan sih, menurutku harus ada sih pokoknya kayak gitu. Dan terurainya cepat dan itu tidak sekali pakai dan itu kan mengurangi sampah banget kan. Nah, itu terus juga menjauhkan dari sumber-sumber penyakit kayak gitu kan biasanya. Popok menumpuk itu kan bisa jadi sumber bau, sumber penyakit, apalagi lalat-lalat kan datang ke sampah itu terus nyebar ke mana-mana. Kayak gitu sih, harus ada sih pokoknya kayak gitu. Oke, lalu bagaimana dampak lingkungan dari penggunaan popok bayi yang kurang higienis? Dan apa yang dapat kita lakukan sebagai remaja untuk mengurangi dampak negatif tersebut? Dampak negatif yang tersendiri. Dampak negatif itu ya pencemaran lingkungan, terus habis itu menumpuknya sampah itu yang jadi sumber penyakit, terus juga apa ya? Apa tadi pertanyaan kedua? Kita sebagai remaja itu dapat mengurangi dampak negatif tersebut. Kalau dari saya sendiri sih yang pasti dapat itu edukasi ke masyarakat tersendiri kayak gitu sih. Terus juga kalau nggak salah di TikTok itu kan juga ada kan kumpulan orang muda yang membersihkan sampah-sampah kayak gitu. Dan itu menurutku harus didukung banget sih sama pemerintah biar nggak cuma mereka aja, mungkin para pemuda yang mempunyai niat kayak gitu harus dikasih perhatian sama pemerintah. Itu kayak gitu sih. Jadi nggak cuma petugas kebersihan aja, dari kita pun juga harus sadar diri. Kita harus memperhatikan kebersihan lingkungan juga. Iya. Karena di data itu ada sampai 20 ton 20 ton? sampah popok ya. Itu di Indonesia? Iya, hanya di Indonesia. Itu baru di Indonesia aja ya, Iya. bukan di luar ya? Itu parah banget sih. Karena di data itu ada sampai 20 ton 20 ton? sampah popok ya. Itu kira-kira gimana sih kalau tempatnya 20 ton itu di Solo ataupun di Jakarta? Di seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia? Iya. Wah itu banyak banget sih. Parah sih. Dan itu menyebar nggak hanya di pembuangan sampah tapi di sungai, di tanah, dan itu mencemari lingkungan tanah, lingkungan air. Jadi semuanya itu tercemar karena popok itu, karena benar-benar susah terurainya di seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia? Iya. Wah itu banyak banget sih. Parah sih. Jadi itu menyebar nggak hanya di pembuangan sampah tapi di sungai, di tanah, dan itu mencemari lingkungan tanah, lingkungan air. Jadi semuanya itu tercemar karena popok itu, karena benar-benar susah terurainya. Oh iya sih, benar itu sih. Dan itu juga menurutku tugas kita masing-masing lah buat menjaga lingkungan ini. Gak cuma petugas aja tapi kita sendiri gitu. Jawabannya bagus banget di podcast kali ini. Mungkin
dari rekan-rekan remaja kita yang sangat-sangat peduli tentang kebersihan lingkungan. Dan terima kasih banyak karena hari ini udah berbagi opini kalian komunikasi kelompok. Oke, jawabannya bagus-bagus banget di podcast pada hari ini. Mungkin kita bisa mencontoh dari rekan-rekan remaja kita yang sangat-sangat peduli tentang kebersihan lingkungan. Dan terima kasih banyak karena hari ini udah berbagi opini kalian tentang komunikasi kelompok. Terima kasih.